Jessica Wongso mungkin saat ini seperti apa gitu, mungkin kegiatannya Jessica apa? Wongso memang ya banyak juga teman-teman yang kecewa waktu itu setelah dia bebas, tidak banyak exposure yang kita lakukan. Ya saya harus buka sekarang terus terang aja. Saya yang berpikir kalau terlalu, karena banyak sekali teman-teman yang ingin mewawancarai dia. Tetapi kita berpikir dia kan masih PB ya, belum sampai bersalah. Jadi saya pikir dia biar tenang dulu. Setelah itu kita kan juga masih melangkah untuk melakukan judicial mengambil PK terhadap dia, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya nanti PK kita bisa jalankan. Kalau pilihan dia sekarang ini sudah mulai normal. Tapi kalau katakan masih tetap ada inilah, tapi dia orang hebat sebenarnya, dia kuat sekali, ya. Dia kuat sekali. Tapi sekarang dia sudah mulai masih di rumah, ya. Dan juga masih wajib lapor. Berarti belum ada kesibukan apa-apa lagi ya Pak? Belum, ya. Banyak sih yang menawarkan kepada dia pekerjaan, ya kan? Bahkan ada yang menawarkan untuk main film supaya kasusnya difilmkan, itu ada, ya. Tapi sedang kita pikirkan lah, mana yang sebaiknya. Ya, kemarin kan kesannya juga maksudnya dia kan setelah bebas itu kan banyak masyarakat yang positif gitu ya, berpesan kepada dia gitu. Mungkin gimana Pak Oto sendiri sebagai kuasa hukum? Iya, jadi bagaimanapun kita tidak bisa bohongi, meskipun putusannya dinyatakan dia bersalah. Saya merasakan dan meyakini bahwa semua masyarakat Indonesia, bukan semua lah, majority lah masyarakat Indonesia mengatakan dia tidak bersalah. Tapi diterangin hukum, jadi gimana? Nah, kalau dia bersalah, nggak mungkin masyarakat merasa mendukung dia. Tapi saya kira kan banyak sekali memberikan dukungan kepada dia. Nah, ini suatu bukti bahwa ya, saya yakini bahwa masyarakat yakin juga dia tidak bersalah. Dan secara formalnya inilah yang kita butuhkan. Kan dia udah bebas sebenarnya. Untuk apa PK? Kita diskusikan juga sama dia. Ngapain lagi PK kan gitu. Tapi dia mengatakan, kalau saya nggak PK, walaupun masyarakat mungkin ada yang mengatakan saya tidak bersalah, kan saya tetap orang yang bersalah membunuh. Dalam karirnya dia kan tetap dikatakan dia tidak sebagai pembunuh gitu. Itu yang sulit. Jadi kita coba lah, ya, apakah ini tidak atau tidak. Kalau tidak coba, harus kita berusaha. Foto kemarin satu lagi nih dari saya. Kemarin kan beredar foto di media sosial lagi ngopi, cuma masih ada aja masyarakat yang nyeleneh katanya jangan ngopi bareng gitu, takutnya nanti diracun. Itu gimana sih mungkin responnya gitu? Saya juga tanya dia, apa yang baru dari hidupmu, saya bilang. Hidup saya yang baru hanya satu. Saya tidak mau nawarkan lagi minuman apapun, apalagi kopi kepada orang lain katanya. Apalagi kopi, menawarkan minuman, makanan, saya tidak mau gitu. Dan betul-betul beberapa kali sana juga kalau kita makan kita mau nawarin. Itu takut gitu. Jadi betul-betul trauma dia. Oh, ada rasa trauma sendiri? Trauma dia. Dia bilang saya nggak mau nawarin apapun, biar makanan, biar minuman, apalagi kopi. Jadi saya nggak mau nawarin lagi. Habis karena kita tawarin kopi disuruh bunuh, gimana itu katanya? Menanggapi sedikit dong soal sidang Saka Tatal kemarin, kan kasus Vino juga bergulir juga gitu, gimana mungkin Pak Oto menanggapinya? Sebenarnya sidang Saka Tatal itu sangat memprihatinkan sekali ya. Karena di samping saat Saka Tatal sendiri telah mengkonfirmasi keterangan dari 6 pemohon PK yang dulu terpidana itu, mengkonfirmasi bahwa benar mereka itu disiksa, ya kan, dikasih palsen kepada anak kita. Nah, itu kejadian memang 2016. Jadi bagi saya pikir ya itu menjadi koreksi lah buat pihak penyidik, ya, koreksi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, ya. Dan seperti saya katakan bahwa dengan adanya bukti-bukti adanya penyiksaan, tidaklah bisa dipertahankan berita acara itu yang ditandatangani oleh mereka itu sebagai berita acara yang sebenarnya, karena menurut hukum pun bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan keterangan itu adalah keterangan yang disampaikan bukan sidang pengadilan. Tetapi yang saya ingin tekankan berkali-kali ya, bahwa sebenarnya kalau kita mau konsisten,
bahwa ternyata kan semua terpidana ini kan tidak pernah didampingi pengacara ketika diperiksa di polisi. Menurut hukum, seseorang yang diperiksa di penyidikan di polisi, ya, tanpa ditawarkan pengacara, tanpa didampingi pengacara, itu adalah batal itu berita acaranya dan dia harus dibebaskan. Apalagi terhadap tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih atau 15 tahun, maka berita acara itu harus batal dan dia harus dibebaskan. Ya, karena dulu ceritanya itu kan begini. Di Amerika ada namanya Miranda Rules. Miranda Rules itu adalah seorang bernama Miranda berperkara dengan negara Arizona. Dia merasa ditangkap, tapi dia ditangkap dan diadili, padahal ketika itu dia tidak ditawarkan bahwa dia punya hak untuk didampingi pengacara. Nah ini sekarang hal itu telah diadopsi oleh KUHP kita, Miranda Rules ini. Jadi kalau dilihat di TV kan ada di film-film kriminal, kalau ditangkap orang dia tanya, saya tangkap kamu boleh diam, ya, karena kalau setiap keterangan yang kamu kasih adalah bisa memberatkan kamu gitu. Kamu berhak didampingi pengacara, itu Miranda Rules. Nah di KUHP kita juga seperti itu, pasal 114 KUHP menjelaskan bahwa setiap unit penyidikan harus menawarkan advokat kepada tersangka. Itu ceritanya. Jadi saya pikir berdasarkan ini saja, menurut saya kalau Mahkamah Agung konsisten, maka mereka itu harus dibebaskan. Itu poin utamanya, nggak usah lain-lain dulu. Dengan dari situ saja dibebaskan. Dan putusan Mahkamah Agung juga menyatakan seperti itu. Setiap orang yang diperiksa oleh polisi tanpa dia dampingi pengacara, ya, meskipun umpamanya gini, polisi dia tidak diperiksa, tidak didampingi pengacara, tapi di pengadilan didampingi, tetap aja dia harus batal. Cara hukum itu perlu disampaikan kepada masyarakat supaya tahu kalau dia diperiksa besok dia berhak punya pengacara, dan polisi wajib menawarkan itu kepada seorang. Dia tidak boleh mengatakan kalau dia tidak tawarkan itu pengacara batal. Dan terhadap yang ancaman 5 tahun, walaupun orang itu bilang nggak mau pengacara, dia harus, tidak ada uang saya untuk bayar pengacara, dia harus cari pengacara karena negara wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka.